Kerjanya sih tuntutan hidup karena harus menghidupi keluarga, karena dia tulang punggung keluarga. Tapi kalau lama-lama jadi OP, seru juga. Hai teman-teman, balik lagi sama Vinda di sini. Sebelum gue ngomongin bukunya lebih lanjut, pertama-tama aku pengen minta maaf ke Rio, milik akun Rio Odistila, karena sampai saat video ini di tag tanggal 3 Agustus 2022 kita belum melakukan diskusi bareng di Instagram, karena janjinya kita bakalan live dan ngomongin buku ini di Instagramnya Rio. Tapi karena beberapa kondisi saat itu koneksiku buruk dan wifi-ku juga masih nggak bisa sampai sekarang, nggak tahu kenapa. Dan karena kondisi fisikku yang lagi nggak memungkinkan juga saat itu, akhirnya harus ditunda dan sampai sekarang belum lanjut. I'm so sorry about that. Tapi kali ini izinkan aku buat ngomongin buku ini sedikit di dalam review singkat kali ini. Dan inilah pendapatku soal Solo Leveling. Solo Leveling karya Chugong ini tuh buku fantasi terjemahan dari Korea. Dia ada manhwanya juga, kalian bisa baca di Kakao Page. Aku baca di Kakao Page kayak maraton banyak banget gitu. Dan aku udah tahu sih sebenarnya buku ini dari lama, tapi emang nggak beli aja gitu. Oke, buku ini tuh berkisah tentang seorang hunter di mana bernama Song Jinwoo. Di hunter ini tuh kayak apa ya? Ya kalau lu nonton anime gitu pasti paham lah hunter tuh apa, yang intinya ngeburu monster gitu di dalam dungeon, ada gate dan lain sebagainya. Dia tuh, dan di sini tuh ada sistem level di mana kalau terlemah itu levelnya E dan terkuat itu levelnya SS gitu ya. Intinya kayak gitulah ya. Nah, di sini tuh Song Jinwoo itu tuh hunter level E, di mana dia tuh lemah banget dan dia tuh sering banget terluka saat dia tuh ikutan berburu monster lah. Tapi karena ibunya yang terbaring di rumah sakit dan adiknya harus kuliah dan dia itu nggak tahu harus kerja apa kalau nggak jadi hunter, karena dia tuh merasa minim skill, akhirnya dia tuh terusin jadi hunter gitu, walaupun secara fisik dia itu bisa aja mati kapanpun gitu. And then one day gitu kan, one day dia itu ikutan raid gitu, dan dimana di dalamnya tuh ada dungeon double. Si raidnya tuh memakan banyak banget korban. Nah, salah satu yang selamat ini Song Jinwoo. Nah, di sini di Song Jinwoo itu terpilih menjadi seorang player. Nah, dia ada sistem-sistem gitu yang ngasih dia quest-quest spesial, yang intinya si quest-quest itu bisa menaikkan levelnya dia. Apa bedanya si manhwa sama si novel? Jujur li beda banget. Aku lebih suka menikmati si novel daripada si manhwa, karena di novelnya itu kita itu kayak dikasih narasi yang beda banget gitu, dimana narasinya tuh pasti ada gedebuk duar gitu, swing gitu-gitu. Dan di sini tuh lebih ke apa ya, tel gitu, tapi actionnya tuh kena banget menurutku. Terus di novelnya ini tuh aku juga merasa bahwa aku bisa lebih masuk ke dalam pemikirannya Song Jinwoo tuh kayak gimana. Dari segi narasinya tuh kita bisa menikmati action yang sangat pure, dan juga bisa menikmati pemikirannya Song Jinwoo yang kadang tuh dark, kadang itu aneh, kadang itu bikin kita bahagia gitu. Nah, selain itu, buku ini lihat tebelnya tuh kayak gini. Si yang ditulis di sini tuh bikin bukunya jadi back turner gitu. Novel sama manhwanya tuh sebenarnya sama aja. Urutannya tuh sama. Pertama kita dikenalin dengan Song Jinwoo. Dia itu kenapa, gimana, dia itu kok bisa gini gimana gitu, dikenalin gitu. Tapi pemikirannya Song Jinwoo tuh di sini lebih digali, kayak ya waktu jadi dark banget, kayak aku nggak peduli sih, yang penting tuh aku kuat, aku bisa melindungi diriku sendiri. Itu tuh aku bener-bener put respect di situ waktu baca ini. Tapi entah kenapa waktu aku baca manhwa tuh kayak pengalaman itu tuh kayak memberikan respect pada karakternya Song Jinwoo di sini tuh nggak aku dapatkan gitu, dan baru aku dapatkan di novelnya. Mungkin karena penulisnya pinter buat narasi kali ya, makanya aku put respect pada si Song Jinwoo. Ada beberapa hal yang kurang aku suka dari buku ini. Pertama adalah kayak waktu ini agak spoiler ya, di awal-awal kan waktu Song Jinwoo masuk dungeon quest itu, aku kiranya itu tuh cuma 1-2 hari atau beberapa jam gitu, ternyata tuh di dalam udah seminggu. Kayak oh, tiba-tiba seminggu gitu kan. Juga sih yang aku rasain waktu baca manhwanya juga, kayak tiba-tiba seminggu, tiba-tiba berapa bulan terlalui tanpa aba-aba. Terus emang sih di sini secara pemikiran Song Jinwoo lebih digali gitu kan, dan aku lebih bisa mendalami karakternya Song Jinwoo. Tapi world buildingnya itu kurang. Kayak hunter itu apa? Kenapa ada hunter? Terus Korea ini sebenarnya kenapa kok tiba-tiba ada gate dan orang-orang punya apa namanya, kekuatan sihir gitu tuh, kenapa itu nggak dikasih tahu. Terus ini kalau kalian udah baca komiknya nih ya, ini super spoiler berat banget kan, ada Rule sama Monrak, mereka tuh sebenarnya apa sampai sekarang tuh aku nggak paham, tahu nggak sih? Jadi kalian yang udah baca, yang paham, tolong sih ya kasih tahu aku di kolom komentar, karena sejujurnya aku tuh kayak butuh penjelasan lebih gitu soal dunianya Song Jinwoo dalam novel ini. Untuk rating sih buku ini aku kasih rating sama 4,5.
Ya jarang-jarang sih aku baca fantasi dari Korea. Biasanya kan aku baca romance Korea sama thriller dari Korea ya. Nah, berhubung aku jarang banget ya bahas fantasi dari Korea, dan ini pertama kalinya, dan lebih sering bahas fantasi dari barat. Buat kalian yang kepo atau butuh rekomendasi bisa langsung ke sana aja, kita ketemu di sana ya. Bye bye.